Yesus sudah menyembuhkan kita, kita juga harus memberi diri kita untuk melayani Tuhan, ya. Untuk melayani Tuhan, itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan melupakan Tuhan seperti itu. Nah, kalau dikatakan di ayat yang ke-16 ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Jadi di sini Tuhan menyembuhkan orang-orang lain juga, ya, selain daripada ibu mertua daripada Petrus. Di ayat yang ke-16 dikatakan di sini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi siapa saja di sini yang ditolong Yesus, ya, yang disembuhkan Yesus? Nah, siapa saja di sini, yaitu orang-orang yang kerasukan setan juga ditolong Yesus, disembuhkan seperti itu, ya. Dan juga orang-orang yang menderita sakit. Artinya tidak memandang penyakit, apapun penyakit itu, ya. Kalau kita meyakini Yesus sanggup menolong kita, Yesus sanggup menyembuhkan kita, maka kita pun akan sembuh, ya. Jadi apapun yang menjadi keluhan saudara saat ini tentang sakit penyakit, ya, berserulah kepada Tuhan, nyatakanlah di hadapan Tuhan, ya, supaya senantiasa Tuhan menyembuhkan kita. Tahu juga boleh Bapak Ibu Saudara terkasih mengirimkannya ke nomor WA yang sudah dibagikan seperti itu, ya. Jadi ini yang perlu kita melihat, ya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan juga orang-orang yang kerasukan setan juga di sini. Tuhan usir roh-roh jahat itu, ya, yang merasuk orang-orang itu seperti itu. Jadi ini sungguh berita yang sangat baik Bapak Ibu Saudara terkasih yang kita terima pada malam hari ini, bahwa Yesuslah sumber kesembuhan itu. Dikatakan di sini di ayat yang ke-16, ya, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, ya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang datang kepada Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mereka semua sembuh. Dikatakan di sini orang-orang yang menderita sakit, menyembuhkan mereka seperti itu, ya. Yang penting di sini mari kita datang kepada Tuhan meminta kesembuhan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Kita harus datang seperti orang-orang banyak ini. Mereka datang kepada Yesus karena mereka tahu Yesus adalah sumber kesembuhan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah sumber kesembuhan. Artinya di sini ketika kita sudah tahu berita ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan, artinya di sini mari kita datang kepada Tuhan meminta kesembuhan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita juga adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang bersaksi, ya, di antara sekeliling kita seperti itu. Supaya kita juga merasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, supaya kita juga merasakan, ya, kasih Yesus itu, kesembuhan yang berasal daripada Yesus. Kalau kita saat ini, ya, mengalami sakit penyakit, Tuhan pasti menyembuhkan kita seperti itu. Dan juga orang-orang yang mengalami luka batin seperti itu, Tuhan juga mampu menyembuhkannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Apapun problema, masalah yang kita alami saat ini, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan semua jenis sakit penyakit, ya, seperti itu. Baik penyakit dalam seperti itu, semua Tuhan sanggup menyembuhkannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang penting kita datang seperti orang-orang yang banyak ini, datang kepada Yesus meminta kesembuhan. Di sini Yesus menyembuhkan mereka, ya. Ini merupakan kabar baik yang boleh kita terima pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita harus meyakini kita akan sembuh ketika kita percaya kepada Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-17 ini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya tekankan sekali lagi bahwa Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi luar biasa bagaimana pengorbanan Yesus itu terhadap kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Dialah yang menanggung kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahanmu Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini, ya, Tuhan akan memikulnya, ya. Dan juga apa yang menjadi penyakit kita saat ini, Tuhan akan menanggung itu semua. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Kalau dikatakan di firman Tuhan itu, marilah kepadaku orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus mengajak kita, ya.
ketika kita lemah, ketika kita tidak sanggup lagi menghadapi masalah yang sedang terjadi saat ini, kesukaran, kesulitan yang sedang terjadi saat ini, tetapi Yesus meminta kita supaya kita datang kepada Dia. Itu yang terpenting yang boleh kita lakukan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Jangan pergi kepada yang lain, tetapi kepada Yesuslah kita pergi, meminta kesembuhan itu, sehingga kita menerima kesembuhan itu dan kita menjadi kesaksian. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita ditimpa oleh berbagai masalah, sakit, penyakit. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ingatlah bahwa Yesus sanggup menolong kita. Amin. Dan inilah yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, percayalah bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan kita. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus saat malam hari ini. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah penyembuh yang luar biasa, tabib yang ajaib, yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Berkati anak-Mu, hamba-Mu Tiarima yang telah memberkati kami, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, semua para pendengar dan kapan saja video ini didengar mereka, kiranya iman mereka dibangkitkan. Haleluya, haleluya. Dan Yesus Tuhan, kami berdoa atas firman-Mu ya Bapa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam, salam, senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam program Obat Tidur ini. Kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana beliau telah sampaikan bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter, dan Dia adalah penyembuh, dan olehnya apapun penyakit Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini Dia akan menyembuhkan engkau. Kalau mertua Petrus disembuhkan, saudaraku, dia penyakit demam. Saya tidak tahu apakah itu sebenarnya COVID, tapi yang pasti bahwa Dia menyembuhkan. Lebih daripada itu, terlalu banyak penyakit dicatat dalam Alkitab yang disembuhkan oleh Tuhan, karena memang Yesaya telah menubuatkan itu, bahwa Dia adalah memikul kelemahan dan penyakit kita dan menyembuhkan penyakit kita sebagaimana yang telah diutarakan tadi. Oleh karena itu, jangan pernah bimbang untuk beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saat ini kami rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang terpapar oleh karena COVID. Apakah juga famili saudara, sebut namanya, dan kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk mendoakannya, yaitu untuk yang terpapar COVID, penyakit saraf, dan juga yang lumpuh atau juga yang stroke. Dan ketiga hal ini, mari dulu kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini buat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka yang terpapar oleh karena COVID. Kami berdoa kesembuhan mengalir buat mereka. Yesus, Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang menyembuhkan orangnya Tuhan Yesus. Olehnya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, bahwa kuasa-Mu tetap bekerja. Maka sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Mungkin juga famili mereka yang saat ini ya Tuhan, yang terpapar keluarganya. Oleh karena itu Tuhan, lihatlah iman mereka ya Tuhan, lihatlah hati mereka yang sedang berdoa bersama dengan kami, kiranya Engkau menyembuhkan. Haleluya. Kami berdoa untuk orang-orang yang penyakit
penyakit saraf Tuhan tolong, Tuhan campur tangan saraf terjepit. Kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan Bapa Surgawi. Bahkan juga yang stroke ya Tuhan Yesus, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menyembuhkan mereka. Dan saat ini kami berdoa, mari kita berdoa bersama-sama dengan pemulihan ekonomi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ada di sini tim, dan mari kita berdoa juga sekalian untuk pemulihan ekonomi kota dan bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini untuk pemulihan ekonomi setiap pribadi yang mendengar ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong, Engkau campur tangan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Bahkan kota kami masing-masing, kota Batam saya persembahkan ke dalam Tuhan. Pulihkan ekonomi kota Batam, bahkan Indonesia. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini kita berdoa untuk para pengusaha Kristen, supaya ada juga pengusaha semuanya, tapi secara khusus pengusaha Kristen, terlebih mereka yang diambang kebangkrutan, supaya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa. Bapak yang berdoa Tuhan, saat ini Engkau menolong, Engkau campur tangan untuk para pengusaha-pengusaha, Engkau tolong mereka, Engkau campur tangan. Terlebih mereka yang diambang kebangkrutan, Tuhan tolong pulihkan kembali perusahaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat orang-orang yang menganggur, Engkau berilah pekerjaan ya Tuhan. Bukalah Tuhan pekerjaan bagi mereka. Biarlah kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan. Saya berdoa Tuhan saat ini Bapak Surgawi untuk gereja-gereja, kiranya Tuhan Engkau menolong. Gereja yang sedang membangun Tuhan, Engkau tolong mereka Bapak. Yang mengurus perizinan Engkau tolong. Hamba-hamba Tuhan Engkau pelihara di seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih hamba berdoa saat ini Tuhan. Peliharalah hamba-hamba Tuhan, para misionaris dan juga gereja-gereja Engkau lindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan juga terus secara spesifik kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami berdoa supaya kebijakan pemerintah Tuhan bisa memihak kepada masyarakat ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat buat pemerintah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan dan tekankan bahwa sebagaimana yang disampaikan, Yesus adalah penyembuh yang luar biasa. Yesus adalah tabib yang ajaib, dan dimanapun saudara berada, ketika saudara beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau, engkau memanggil namanya Yesus dari Nazaret, itu engkau akan disembuhkan. Jangan pernah ragu, karena orang yang ragu tidak pernah mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya telah yakin bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui doa-doa. Kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya kerajaan membagikan video ini di grup-grup yang saudara miliki, di beranda FB saudara, bahkan juga yaitu di medsos lainnya. Sebagaimana saudara diberkati malam hari ini, maka sahabat saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Tentu sekali, sebagaimana saya telah merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa dan akan bisa tidur nyenyak, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian malam hari ini, dan tentu juga akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Saya berharap saudara jangan pernah lupa bangun pada esok hari. Salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Haleluya. Salam, salam sehat. Semakin sehat, semakin jaya, semakin makmur, semakin diberkati. Pokoknya semakinlah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.